Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi postingan-postingan Bang Hotman Paris Hutapea di Instagram mengenai peristiwa meninggalnya salah satu santri di wilayah Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dapat kami sampaikan beberapa hal. Pertama, pengungkapan kasus ini telah berlangsung lebih kurang 6 bulan yang dilakukan oleh jajaran penyidik Polres Tebo. Dan dalam proses pengungkapan ini, Pondok pesantren sangat terbuka dan sangat mendukung pihak kepolisian. Apapun yang dibutuhkan polisi, pondok pesantren sangat sigap untuk membantu agar secara cepat kasus ini terang benderang dapat diselesaikan. Namun setelah lebih kurang 6 bulan ini, kemudian saksi-saksi telah diperiksa lebih kurang 40-an, mulai dari teman-teman almarhum satu asrama, mulai dari pengurus kamar, mulai jajaran pengurus pondok pesantren, mulai dari jajaran pengurus yayasan. Pihak penyidik belum menemukan alat bukti yang kuat dan cukup untuk menentukan siapa tersangka dari peristiwa ini. Oleh karena itu, patut juga kita hargai dan kita hormati proses hukum yang telah dijalankan oleh penyidik. Kami sendiri sebagai institusi sangat menghargai dan menghormati proses hukum ini, hingga dalam proses yang telah dilakukan oleh penyidik, kami tidak sama sekali melakukan intervensi apapun seperti yang dituduhkan oleh beberapa orang. Bahkan kami dengan secara terbuka juga menawarkan kepada teman-teman media untuk kemudian melakukan investigasi sendiri terhadap persoalan ini. Oleh karena itu sangat naif juga ketika Bang Hotman sebagai seorang lawyer senior, sebagai seorang senior kami, sebagai seorang tokoh publik, hanya mendengar 1-2 informasi dari orang. Baiknya Bang, ya, secara objektif sebagai seorang lawyer, Abang juga dong dengan kesempatan yang terbuka membuka ruang bagi pondok pesantren untuk menjelaskan, dan juga membuka ruang bagi pihak kepolisian Polres Tebo untuk juga memberikan penjelasan, sehingga kita dapat mencerdaskan masyarakat dan juga kita menghindari prasangka-prasangka buruk terhadap proses penegakan hukum di tingkat kepolisian Polres Tebo. Seakan-akan kita tidak menghargai apa yang telah dilakukan oleh polisi-polisi ini untuk kemudian bekerja secara maksimal mengungkap peristiwa meninggalnya almarhum Ananda Airul Harahap. Kemudian terkait dengan keadaan bagaimana awal diduga almarhum ini meninggal disengat listrik, itu bukan pernyataan dari pondok pesantren langsung, tetapi dari klinik yang menjadi rujukan pertama dari teman-teman almarhum dan pengurus pesantren ketika menemukan almarhum tergeletak di lantai 3 pondok pesantren. Setelah ditemukan oleh teman-temannya, mereka langsung melakukan evakuasi penyelamatan ke klinik terdekat. Sampai di klinik, almarhum dinyatakan meninggal, dan di surat keterangan dari dokter yang bersangkutan menyampaikan diduga meninggalnya karena disebabkan aliran tersengat listrik. Oleh karena itulah dasar dari pondok pesantren menginformasikan ke publik dan ke masyarakat dan ke media bahwa almarhum meninggal disebabkan sengat listrik. Oleh karena itu, kita juga patut menghargai dan menghormati proses ini, dan kami sangat juga mendukung kepada Bang Hotman agar kiranya dapat mensupport langsung pihak kepolisian Polres Tebo untuk mengungkap ini. Ayo Bang, kalau mau datang aja ke Tebo, bantu nih Polres Tebonya, atau datang juga ke pondok kami, siap kami layani gitu. Kami berikan ruang terbuka, ayo Bang sama-sama bongkar gitu. Karena ini tidak hanya merugikan keluarga almarhum, tidak merugikan bapaknya saja, tidak merugikan ibunya saja atau keluarganya, tapi sudah merugikan kami sebagai institusi pondok pesantren. Ya, 23 tahun pondok pesantren ini telah berdiri, telah beribuan alumni yang berkontribusi kepada masyarakat, didirikan dengan niat baik, telah melahirkan banyak generasi bangsa yang berkontribusi di tiap desa di wilayah Provinsi Jambi, bahkan ada yang melanjutkan di luar negeri. Ya, ini bukan tempat pembantaian, ini bukan tempat pembunuhan, ini tempat institusi pesantren yang di bawah naungan Kementerian Agama, dan kami juga berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Kami jelas punya izin, punya legalitas 23 tahun Bang, ya. Tapi dengan tidak fairnya, dengan mudahnya kemudian dalam 1, 2, 3 postingan
semua netizen kemudian menyudutkan pondok pesantren. Hal ini juga kami sayangkan. Tapi kami juga menghargai bahwa keluarga korban ini juga sangat bersedih. Kami juga bisa dikonfirmasi langsung ke Salim Harahap dan ibunya atau istrinya, ibunya almarhum dan bapaknya, bahwa di hari ketiga almarhum meninggal, jajaran majelis pengasuh bertakziah langsung ke keluarga korban. Ini menandakan kami beritikat baik, kami tidak memiliki tendensi-tendensi lain selain kesedihan, dan juga kami kehilangan salah satu santri terbaik kami di pondok pesantren. Oleh karena itu, marilah kita di kesempatan ini kami ingin mengajak abang dan meminta abang untuk secara objektif membuka kasus ini, mendorong terbongkarnya kasus ini. Karena juga kami lihat dan kami rasakan, dan banyak juga alumni dan para wali santri pondok pesantren juga merasakan, 6 bulan ini kami juga terkesan disandra, ya. Kami diberitakan jelek-jelek, tidak pernah ada sama sekali melawan. Diberitakan tempat pembantaian, tidak pernah. Majelis pengasuh dan yayasan sangat terbuka sekali, sangat sabar sekali. Biarkanlah gitu. Kita mendorong dan kita doakan terus agar selesai, agar cepat siapa ditemukan ini pelakunya, kan gitu. Karena kami sangat tidak terbayangkan bahwa ada kejadian yang begitu luar biasa di pondok pesantren. Karena para majelis pengasuh, guru-guru termasuk pengurus sibuk dengan kegiatan masing-masing, tanpa kemudian mengetahui, tanpa kemudian menyadari bahwa peristiwa ini akan terjadi di pondok pesantren kami. Oleh karena itu, Bang, sekali lagi kami ingin mengajak abang berlaku fair terhadap pondok pesantren kami. Jangan menyudutkan pondok pesantren, Bang. Ya, abang juga punya referensi, abang juga punya koneksi, abang juga punya kemampuan yang sangat kuat untuk memvalidasi sebuah informasi, terutama untuk memberikan sebuah objektivitas satu informasi. Ayo, Bang, undang juga nih pondok pesantren, undang juga pihak kepolisian, sama-sama kita bongkar, Bang. Sama-sama kita cari pelakunya. Karena pondok pesantren juga menjadi korban pada saat hari ini. Pondok pesantren sangat dirugikan oleh pemberitaan-pemberitaan yang sangat jelek, fitnah, tuduhan, caci maki dan sebagainya. Ini tidak hanya menyangkut pondok pesantren di tempat almarhum meninggal, tetapi menjadi isu besar dari pondok pesantren dari Sabang sampai Merauke. Tolong abang hargai juga institusi pesantren di Indonesia. Kami bukan tempat pembantaian, kami bukan tempat pembunuhan, kami tempat institusi pendidikan. Adapun ada 1-2 kasus yang terjadi di pondok pesantren, itu menjadi isu sendiri di pondok pesantrennya, tetapi bukan menjadi sebuah kejahatan umum, sebuah tempat pembantaian umum. Karena jutaan orang juga sukses di pondok pesantren, Bang. Sehat walafiat. Hari ini ada 2.200 santri di pondok pesantren tempat almarhum ini meninggal. Dalam keadaan sehat, Bang. Dalam keadaan belajar, dalam keadaan tetap fokus pada kegiatan-kegiatannya. Jadi jangan juga jadikan momen ini untuk menyudutkan pondok pesantren. Mari bersama-sama kita cari pelakunya. Kami support 24 jam. Kita mencari siapa pelakunya yang telah merugikan almarhum, yang telah membuat sedih keluarga korban, yang telah membuat kerugian yang begitu besar kepada pondok pesantren kami. Oleh karena itu, mari sama-sama kami sangat mensupport abang. Kalau perlu abang datang ke Polres Tebo, ayo tunjukkan keahlian abang yang kuat itu untuk menemukan siapa pelakunya. Jika memang kemudian alat buktinya cukup dan ada orang yang diduga kuat melakukan tindakan itu, mari bang kita tangkap bersama-sama. Mari bang kita serahkan ke polisi. Mari sama-sama kita kurung dia, kita adili dia di depan pengadilan, agar semua orang juga semua orang menjadi pelajaran. Pesantren di Indonesia juga semakin ketat terhadap SOP-nya, masyarakat juga semakin cerdas sehingga tidak kemudian menjadikan pesantren tempat persekusi, sehingga pesantren menjadi tempat yang benar-benar sesuai dengan niat dan fungsinya sebagai institusi pendidikan yang berakhlak. Oleh karena itu kami juga mohon kepada Pak Kapolri agar segera menindaklanjuti kasus ini secara maksimal untuk mensupport, bahwa kami sampaikan secara resmi bahwa pesantren kami sangat menghargai proses yang telah dilakukan oleh penyidik. Mereka telah maksimal selama 6 bulan ini. Mereka sangat bekerja keras, 24 jam kami rasakan betul kenapa ketika saya mendampingi sampai jam 4 subuh untuk bagaimana proses pengungkapan ini. Oleh karena itu jangan sudutkan juga penyidik-penyidiknya, jangan tuduhkan juga penyidik-penyidiknya dengan hal yang macam-macam. Mereka bekerja secara profesional dan kami hargai itu. Dan oleh karena itu sekali lagi kami keluarga besar Pondok Pesantren
sangat mengharapkan Bang Hotman ke depan agar lebih fair dan objektif untuk mendapat